Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Maraknya pelanggaran dan gelombang imigran gelap di perairan Indonesia mendorong Lanal Lok Sumawwe meningkatkan patroli laut. Sejumlah calon pengawas TPS Pemilu 2024 di Kota Lok Sumawwe mulai menjalani seleksi wawancara di Panwas Kecamatan. Petani Aceh Timur memiliki tradisi khanduri pade untuk mendoakan agar tanaman padi selamat dari serangan hama hingga panen. Jumlah calon jemaah haji CJH Kota Lok Sumawwe tahun 2024 turun dibanding tahun sebelumnya. CJH tahun 1445 Hijriah hanya 184 jemaah, berkurang 68 orang dibanding CJH tahun 2023 yang mencapai 252 orang. Penurunan jumlah CJH tahun 2024 lantaran beberapa CJH mengundurkan diri dengan alasan sakit dan kesulitan melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH. Kuota haji untuk keberangkatan dari embarkasi Banda Aceh tahun 2024 masih 4.378 jemaah, belum termasuk kuota tambahan. Sedangkan jumlah CJH asal Kota Lok Sumawwe justru turun. Meski 70 CJH masuk daftar antrean cadangan, lantaran terlambat mendaftarkan diri. Kita dari Kota Lok Sumawwe untuk mendapat jatah berangkat tahun ini 2024 adalah 184 orang. Mungkin dari 184 orang ini kita sudah cek banyak juga yang tunda karena alasan sakit. Kalau kita lihat tahun 2023 Lok Sumawwe 250 sekian, berarti lebih menurun karena kota yang lebih kota provinsi untuk Lok Sumawwe yang mendaftar pada tahun yang berangkat ini mungkin sedikit berkurang. Menyinggung CJH tambahan, kantor Kemenak Lok Sumawwe belum memperoleh informasi lengkap pembagian kuota tambahan tersebut. Kemungkinan kuota tambahan diprioritaskan untuk CJH yang didampingi mahram atau pendamping jemaah lansia. Para CJH musim haji ini harus lulus pemeriksaan kesehatan sebelum melunasi BPIH. Hingga saat ini sudah 64 CJH memeriksakan kesehatan, 7 CJH telah melunasi BPIH tahap pertama. Tim Liputan melaporkan dari Kota Lok Sumawwe. Para calon jemaah haji CJH Aceh diminta segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibuka sejak 10 Januari 2024. Masa pelunasan BPIH tahap pertama ditutup pada 12 Februari 2024. Besaran BPIH untuk CJH embarkasi Banda Aceh pada tahun ini Rp49.955.870. BPIH CJH Aceh lebih murah dibandingkan embarkasi lain di tanah air karena jarak tempuh Aceh ke Arab Saudi lebih dekat. Biaya tersebut untuk membayar tiket penerbangan haji, akomodasi di Makkah atau Madinah, biaya hidup atau living cost, dan visa. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 per 9 Januari 2024. Kepres tersebut juga mengatur besaran BPIH petugas haji serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Yang sudah pasti 4.378 calon jemaah haji. Kemudian diharapkan kepada nama-nama yang sudah masuk dalam daftar untuk melunasi segera melakukan pelunasan itu di tahap awal atau tahap pertama itu mulai 9 Januari sampai 7 Februari 2024. Jadi sebelum melakukan pelunasan
jamaah diharapkan untuk melakukan tes kesehatan. Jemaah yang sudah masuk kuota haji 2024 juga diimbau untuk segera memeriksakan kesehatan di pusat layanan kesehatan terdekat atau istitoah haji. Karena mulai tahun ini, istitoah kesehatan haji menjadi syarat pelunasan BPIH. Bila pada istitoah pertama CJH tidak sehat, CJH masih ada waktu untuk berobat. CJH yang tidak memenuhi syarat pada pelunasan tahap pertama bisa melakukan istitoah kembali untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua. Aceh mendapat kuota reguler sebanyak 4.379 jamaah, belum termasuk kuota tambahan sekitar 250 jamaah. Calon jamaah haji diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik secara fisik dan mental, sehingga lancar saat melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Petani Aceh Timur memiliki cara sendiri menyambut panen padi. Warga Menasah Hagu, Kecamatan Nurusalam menggelar Khanduri Pade untuk mendoakan tanaman padi selamat dari hama dan penyakit tumbuhan lainnya. Khanduri Pade biasanya berlangsung usai musim tanam atau saat tanaman padi berbulir menjelang panen. Tradisi memasak bersama di tengah areal sawah ini sudah terbiasa dalam masyarakat Aceh. Dana Khanduri Pade dikumpulkan dari hasil panen tahun sebelumnya. Ini kanduri udang ataupun kanduri padi biasanya kami adakan setiap setahun 2 kali. Ini diadakan setelah selesai penanaman. Kami biasanya berdoa bersama untuk ke depan biar padi tidak terserang hama ataupun penyakit dan hasil panen yang melimpah. Itu. Biasanya, warga dan petani memasak gulai daging untuk disantap bersama, sehingga semangat gotong royong dan kebersamaan begitu terasa pada Khanduri Pade. Kenduri disantap bersama usai menggelar doa. Udang pada tahun ini sangat karena suasana yang begitu mau panen. Pada tiap tahun kami mengadakan udang. Kami mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti panen bisa menjadi melimpah dan rezeki yang mudah bagi kami semua. Khanduri Pade merupakan bagian dari tradisi warga dan petani di Aceh mensyukuri rezeki yang diperoleh. Selain Khanduri Pade, warga Serambi Makkah juga mengenal Khanduri Blang yang berlangsung menjelang musim tanam. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.